بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah masih memberi pada kita bermacam-macam nikmatnya, dan yang terbesar di hari-hari ini adalah kita diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Satu nikmat besar yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ketika Allah berikan untuk umat ini satu bulan, dan dalam satu bulan itu ada satu malam yang nilainya 1000 bulan. Kita sudah melewati 10 hari, artinya kita sudah melaksanakan ibadah ini 10 hari, dan dalam 10 hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah sehingga mampu menunaikan puasa, membaca Al-Quran, dan melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kalau melihat dalam beberapa riwayat ketika Rasulullah membagi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan dengan 3 bagian, ketika beliau bersabda bahwa bulan Ramadan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama merupakan rahmat, 10 hari kedua merupakan maghfirah dan ampunan, dan 10 hari terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Kita sudah menjalani 10 hari pertama. Mudah-mudahan Allah terima semua apa yang kita lakukan, dan Allah memberikan kita taufik untuk sampai pada akhir di bulan suci Ramadan ini. Bahagialah orang yang mengisi bulan-bulan suci Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, karena bulan suci Ramadan ini merupakan training yang apabila kita sukses di dalam bulan ini, maka 11 bulan yang akan datang insya Allah kita sukses. Tetapi apabila di bulan ini kita tidak sukses, maka di luar bulan ini sangat-sangat menakutkan. Apabila di bulan curahan rahmat Allah begitu besar dan ampunan Allah begitu banyak, kita tidak memperoleh, maka di luar bulan ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, di bulan suci Ramadan ini banyak pelajaran yang apabila kita rajin mengambil pelajaran itu dan kita bawa kepada bulan-bulan berikutnya, kita akan menjadi orang yang sukses.
Banyak sekali pelajaran demi pelajaran yang ada di bulan suci Ramadan ini. Antara lain dari sekian banyak pelajaran itu ialah, dan mungkin malam ini kita akan berhenti dengan satu pelajaran yang ada di bulan suci Ramadan ini, ialah bagaimana kita menjaga dan bagaimana kita tidak akan melanggar ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita di saat Allah mengharuskan kita meninggalkan makanan dan minuman, dan apabila di luar, apabila waktu yang diizinkan oleh Allah belum tiba, maka apapun keadaan kita tidak akan melanggarnya, karena kita yakin Allah melihat kita. Ini satu pelajaran yang paling besar dalam bulan suci Ramadan, ialah ketika kita memiliki pengertian dan keyakinan bahwa Allah selalu memantau kita. Maka seorang di bulan suci Ramadan, dalam keadaan lapar bagaimanapun, dalam keadaan dahaga bagaimanapun, di hadapan dia mungkin air, mungkin jus, dia sendirian, tidak ada yang melihatnya, tapi dia tidak pernah akan menyentuh ini karena ia tahu waktu yang Allah izinkan belum tiba. Ia tidak akan melanggar ketentuan Allah walaupun ia sendiri, tidak ada yang menyaksikan, karena ia yakin Allah belum mengizinkan, dan ia tidak akan mensia-siakan puasanya untuk meminum sesuatu atau makan sesuatu ketika belum diizinkan oleh Allah waktunya. Ini merupakan pelajaran besar yang harus kita bawa di luar bulan suci Ramadan, bahwa kita harus selalu meyakini bahwa dimanapun kita berada, kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, di sana selalu Allah memantau kita. Kita tidak pernah bisa lari dari pemantauan Allah, kita tidak pernah bisa lari dari penglihatan Allah. Karena itu, ini pelajaran penting, dan malam ini kita akan berhenti dalam pelajaran ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran berkaitan bahwa Allah selalu memantau kita, dan tidak ada amal perbuatan sekecil apapun dan sebesar apapun yang lewat dari pengetahuan Allah atau yang tidak dilihat oleh Allah. Kita masih ingat riwayat yang mungkin sering kita bawa, ketika ada seorang datang kepada Imam Husain dalam satu riwayat, karena ada riwayat lain kepada orang selain Imam Husain. Ketika seorang datang kepada Imam Husain untuk berkata, aku enggak mampu menahan hawa nafsuku, aku ingin bermaksiat. Maka Imam berkata, carilah Tuhan selain Allah, kemudian bermaksiatlah kamu. Tinggallah di bumi selain bumi Allah, kemudian bermaksiatlah kamu. Carilah rizki yang bukan dari rizki Allah, kemudian bermaksiatlah engkau. Dan carilah tempat yang gak dilihat oleh Allah, kemudian bermaksiatlah engkau. Dan akhirnya apabila kelak datang Israel untuk mencabut nyawamu, katakan dan tolaklah. Kalau itu engkau miliki, silakan engkau bermaksiat. Orang itu kemudian berteriak, di mana aku menemukan Tuhan selain Allah? Di mana aku bisa hidup di bumi selain bumi Allah? Di mana aku mampu makan dan memperoleh rizki selain rizki dari Allah? Di mana ada tempat yang gak dilihat oleh Allah? Dan siapa yang mampu melawan kematian apabila datang ajalnya? Kata Imam, kalau engkau yakini bahwa ia Tuhanmu, kamu hidup di buminya, kamu makan rizkinya, dan engkau selalu dilihat olehnya, dan engkau enggak mampu menolak kematian, maka gimana engkau akan melakukan dan akan melanggar padanya? Allah selalu melihat. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa langit-langit dan bumi semua milik Allah. Kalian menyembunyikan sesuatu atau kalian tampakkan sesuatu yang ada pada hati kalian, Allah selalu akan menghitung semua apa yang Anda lakukan. Yuhasibkum billah. Kemudian Allah fayaghfiru liman yasha
Allah mengampuni pada siapa yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, Allah akan menyiksa bagi mereka yang menginginkan siksaan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Nyata tubduhu, kamu ungkapkan, au tukhfuhu, kamu rahasiakan, semua ada dalam pemantauan Allah. Kita sendiri, kita rame-rame, kita simpan di hati, kita keluarkan, semua itu ada dalam pantauan Allah, dan semua itu ada hitungannya, ada catatannya. Ketika Raqib Atid diperintahkan oleh Allah untuk mencatat segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 13-14 Allah menyebutkan yang saya baca di awal pembukaan tadi. Allah ketika berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia kami beri chip. Ini dunia lagi sibuk chip sekarang, yang orang tidak pernah lepas dimanapun terpantau. Al-Quran telah membicarakan setiap manusia Allah berikan di lehernya sini, dan semua tercatat apapun yang ia lakukan, di mana ia melakukan. Dan kelak semua catatan ini di hari kiamat akan disodorkan sebagai kitab, tercatat semua tulisan, dan di sana dikatakan iqra kitabak, baca catatan amal perbuatanmu, kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, cukup ini yang akan menghitung engkau tergolong penghuni surga atau tergolong penghuni neraka. Semua catatan ada di sana. Dunia modern baru berbicara chip, yang dikatakan segala sesuatu bisa dipantau dari situ. Al-Quran telah menjelaskan, ternyata semua kita ini telah diberi oleh chip, gak bisa lepas dari pantauan Allah, kapanpun dan di mana saja. Dan semua itu tercatat dalam satu buku yang tidak akan buku itu terjangkau oleh virus atau error atau apapun. Semua rapi dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan silahkan baca 49 Al-Kahfi ketika Allah menyebutkan, ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kitab apa ini? Mereka teriak, catatan apa? Dari yang paling kecil sampai yang paling besar semuanya ada, dan semuanya wujud di hadapan kita. Ini keyakinan kita dalam bulan suci Ramadan, yang tidak mau menyentuh makanan atau minuman kalau belum waktu yang diizinkan oleh Allah, karena kita yakin Allah melihat kita. Ini yang perlu kita bawa di luar bulan suci Ramadan, bahwa kapanpun, dimanapun, saat apapun, selalu kita dalam pantauan Allah dan dalam catatan yang amat-amat terjaga. Kita masih ingat ketika Rasulullah duduk dengan para sahabatnya, ada orang datang baru masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada salah satu sahabatnya, ajak orang ini dan ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran kepada saudaramu yang baru lahir, yang baru memeluk agama ini. Waktu itu mereka masih baru dibacakan oleh Rasulullah surat Zulzilah, idza zulzilatil ard. Maka sahabat itu mengajarkan kepada orang yang mu'alaf baru masuk Islam ini surat Zulzilah, ketika sampai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil apapun akan nampak, siapa yang melakukan perbuatan jelek sekecil apapun akan dia lihat. Kata orang yang baru masuk Islam ini, cukup, gak perlu kamu ajarkan yang lain,
Cukup ini pegangan hidupku. Ternyata Allah tidak pernah mensia-siakan perbuatan sekecil apapun dan sebesar apapun, yang baik maupun yang jelek, semua dalam pantauan Allah. Maka cukup sampai sini saja, dan ini pegangan saya dalam kehidupan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Intubdu, kalau kamu ungkapkan, atau tukhfu, kamu rahasiakan, semua ada dalam pengetahuan Allah. Bukankah Allah berfirman dalam ayat lain ketika dalam surat Al-A'la, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah maha mengetahui apa yang diutarakan dengan jelas, lantang, atau yang diungkapkan dengan bisik-bisik, pelan-pelan, yang disembunyikan. Bahkan dalam surat Taha ayat 7, lebih dari itu, ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Rahasia itu sesuatu yang kita sampaikan kepada orang tertentu dan agar nggak diungkapkan kepada orang lain. Tapi ada rahasia yang belum kita ungkapkan, yang masih ada di hati, kita nggak beritahu pada siapapun. Itu namanya yang lebih tersembunyi dari rahasia. Itu pun dalam pengetahuan Allah. Ya'lamus sirra wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Kita membaca dalam surat Tabarak atau surat Al-Mulk ayat 13. Wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Kamu ungkapkan dengan rahasia, sir, atau kamu lantangkan, semua sama di hadapan Allah, karena Allah alimun, maha mengetahui, bidatis sudur, apa yang masih terlintas di hati. Tidak mampu kita lari dari Allah. Semua dalam pemantauan Allah, semua dalam penglihatan Allah. Karena itu dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wala khamsa illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa wa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit-langit dan di bumi? Kalau ada orang bertiga sedang berisik berbicara dengan pelan rahasia, maka yang keempat dari mereka adalah Allah. Kalau mereka berempat, yang kelima adalah Allah. Mereka lebih dari 5 atau kurang dari 4, semua itu Allah ma'ahum, bersama mereka. Kita sendiri bersama Allah, kita berdua berarti bertiga dengan Allah, kita dengan siapapun, wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian summa yunabbi'uhum bima amilu, kemudian kelak oleh Allah akan diungkap, diberitahu apa yang pernah mereka lakukan. Mungkin nggak ada yang tersembunyi dari Allah. Jangan pernah kita merencanakan perbuatan jahat, bertiga kita tutup semua pintu agar nggak ada yang melihat, kita kasih perdam agar nggak ada yang mendengarkan ungkapan kita. Semua itu percuma karena Allah bersama kita, dan tidak ada perbuatan jelek akan dilanggengkan oleh Allah. Apapun niat dan perbuatan jelek yang kita ingin tutupi, tetap Allah melihat, dan pasti suatu saat Allah akan bongkar semua kejelekan itu. Kadang-kadang orang ini bersembunyi dari manusia, tapi lupa bahwa Allah melihatnya. 108 surat An-Nisa Allah menceritakan, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum
idh yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Mereka usaha ingin sembunyi dari manusia, sementara mereka enggak mampu bersembunyi dari Allah, sementara Allah bersama mereka ketika mereka merencanakan perbuatan-perbuatan jelek, merencanakan ungkapan-ungkapan yang enggak diridhai oleh Allah. Allah bersama mereka. Imam Ali pernah menggambarkan begini, ittaqul ma'asi fil khalawat fa inna syahida huwal hakim. Hati-hati kamu bermaksiat di tempat yang sunyi, karena yang menyaksikan saat itu yang kelak menjadi hakim di mahkamah Allah, yaitu Allah sendiri. Orang kalau tempat sunyi kan mulai terus banyak bisikan-bisikan hawa nafsu dan syaitan untuk melakukan sesuatu, karena ia yakin gak ada yang melihat. Kata Imam Ali, hati-hati di tempat sunyi, saat itu yang melihat adalah Allah langsung, dan Allah kelak menjadi hakim di mahkamahnya. Mau lari kemana kita? Allah pernah berfirman, fa aina tadhhabun, kalian mau lari kemana? Kata Allah, di dunia ini kalau kita takut dengan sesuatu, kita pergi mencari tempat yang tidak akan terjangkau oleh sesuatu itu, atau kita mencari dekengan supaya kita selamat dan sesuatu itu gak berani mengganggu kita. Tapi kalau orang takut kepada Allah, mau lari dari mana? Maka karena itu kalau di dunia ini kalau orang takut dengan sesuatu, ia lari darinya untuk pergi meninggalkan. Tapi kalau takut dari Allah, tidak punya jalan, harus pergi kepada Allah. Karena itu Allah berfirman, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Gak ada tempat untuk berlari. Yastakhfuna minan nas, sering orang takut bersembunyi dari manusia. Bulan suci Ramadan untuk kita merenungkan ayyuhal ikhwah. Kadang-kadang Allah ini tidak hadir di tengah-tengah kita. Maaf, mungkin bahasa saya mungkin keliru. Bukan artinya Allah tidak hadir, tapi kita tidak pernah menghadirkan Allah di tengah-tengah kita. Kita kadang-kadang menganggap kita ini lepas dari pantauan Allah. Kalau kita yakin ketika kita melanggar Allah, Allah tidak melihat kita, maka kita telah menafikan asma Allah yang mengatakan Al-Alim, Maha mengetahui, dan kita bisa berbahaya dari agama ini. Kalau kita yakin ketika kita melanggar Allah melihat kita, berarti kita jadikan Allah itu sesuatu yang enggak berarti, sehingga kita berani melawannya walaupun dilihat olehnya. Maha suci Allah untuk contoh, Maha suci Allah untuk contoh, Maha suci Allah. Dan di masjid yang mulia ini setiap orang akan menjaga dalam tubuhnya sesuatu ada yang tidak mau dilihat orang lain, dijaga auratnya, tidak mau orang lain melihatnya. Tapi maaf, kalau orang ketika ke kamar mandi ada binatang yang melihat, dia ketika melihat binatang, dia tidak pernah akan takut walaupun binatang ini melihatnya, karena ia yakin gak berarti ini. Maha suci Allah dan Maha suci Allah. Jangan kita jadikan Allah dalam kehidupan kita sesuatu yang murah sehingga kita yakin dia melihatnya, tapi kita tantang dia. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Lari dari manusia, sembunyi dari manusia. Bukan terus berarti kalau mau maksiat sama Allah terang-terangan saja, bukan begitu. Tapi Allah ingin menggambarkan kenapa menjadi manusia lebih ditakuti, lebih dihormati, lebih wibawa, lebih ditakuti daripada Allah yang melihatnya. Kita kalau takut sudah cukup. Kalau maqam anbiya, maqam aulia, orang-orang yang dekat pada Allah bukan sudah takut, malu. Imam Ja'far ketika menjelaskan fondasi kehidupannya, beliau mengatakan, alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu. Aku yakin Allah selalu melihat aku, karena itu aku takut. Karena itu aku malu. Ini kedudukan beliau, sudah malu. Kita takut sudah besar kedudukan kita. Takut saja indah.
pelajaran Ramadan kita bawa di luar Ramadan, bahwa kita nggak bisa sembunyi dari Allah, nggak bisa lari dari Allah. Kita ini bisa sinetron, bisa bersandiwara, bisa bohong dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri nggak mampu, apalagi dengan Allah. Bisa kita berbohong pada diri sendiri? Mustahil. Pada orang lain mampu. Bisa orang janji, kemudian dia nggak datang janjinya, nggak menepati janjinya. Ketika ketemu dia berkata, maaf, saya nggak bisa menepati janji karena saya ada tamu. Mungkin hari itu nggak ada tamu, dia lagi senang melihat TV di rumahnya. Tapi orang ketika dibilang ada tamu mungkin percaya, selesai. Dia bisa bohong sama orang lain, tapi kepada dirinya nggak bisa bohong. Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Manusia paling tahu dirinya, walaupun pandai membuat alasan untuk orang lain bisa, tapi untuk dirinya enggak. Kalau kita tidak bisa lari dan berbohong dan bersandiwara kepada diri sendiri, apalagi akan bersandiwara kepada Allah yang Allah menyebutkan, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Kamu ungkapkan, kamu rahasiakan, sama bagi Allah, karena Allah mengetahui apa yang terlintas di hati. Baru terlintas Allah Maha mengetahui. Karena itu besarnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyebutkan, kalau ada orang niat di hatinya, baru niat untuk beramal soleh, untuk melakukan sesuatu, kemudian gak tercapai, Allah sudah hitung pahala. Hitung pahala, satu pahalanya. Ketika sampai ia lakukan, 10 pahalanya. Ketika ia ingin melakukan perbuatan jelek, kemudian tidak ia laksanakan, Allah gak tulis. Itu rahmat Allah ketika tahu apa yang terlintas di hati seseorang. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang sedang terlintas di hati seseorang. Pelajaran Ramadan, bulan suci Ramadan adalah pelajaran bagaimana kita cara mengikat diri kita bahwa kita sedang dilihat oleh Allah, kita sedang dipantau oleh Allah, kita sedang memiliki 2 malaikat yang selalu ikut bersama kita mencatat. Dan kelak catatan itu akan diberikan pada kita. Dalam ayat-ayat Al-Quran ada yang menerima dengan tangan kanan, fayuhasabu hisaban yasira, akan memperoleh hisab yang ringan dan kembali ke keluarganya dengan gembira. Ada yang menerima catatan amalannya dengan tangan kiri, dia akan teriak-teriak, dia akan menangis, dia akan merintih, karena yang mendapat dengan tangan kiri pasti neraka tempatnya. Ternyata semua kita ini punya buku catatan yang mengisi sebenarnya kita sendiri. Malaikat ini oleh Allah diberikan untuk pada kita untuk berkhidmat kepada manusia. Diberikan oleh Allah malaikat untuk mencatat, yang mengisi sebenarnya kita. Dan catatan itu masih ada pada kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menghapus, untuk menambah, untuk mengurangi, terserah kita. Karena semua catatan ini ketika kita minta ampun pada Allah, diberi ampun oleh Allah. Yang penting jangan sampai ketika roh sudah sampai di sini maka selesai, tidak ada waktu lagi untuk menghapus, mengurangi, menambah buku kita, selesai. Karena Allah sudah nggak menerima lagi taubat seseorang ketika nafas rohnya sudah di tenggorokan sini, selesai. Malam yugharghir dalam bahasa riwayat, sebelum sampai di sini rohnya. Selagi sekarang ini masih ada pada kita. Karena itu Allah menyebutkan tadi, yaghfiru liman yasha. Allah akan memberikan ampun kepada siapa yang dikehendaki, atau memiliki arti Allah akan memberi ampun kepada yang berkehendak dan ingin memperoleh ampunan dari Allah. Dan Allah dahulukan yaghfiru baru yu'adzib, dan itulah rahmat Allah. Allah masih dahulukan. Silahkan kalau mau tobat, gak ada istilahnya terlambat. Kapanpun bisa tobat.
dan rahmat Allah. Amalan jelek itu ketika kita minta ampun, beristighfar, taubat, bukan cuma dihapus. Ada yang cuma dihapus, ada bilangan jelek itu diganti oleh Allah dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti perbuatan-perbuatan jelek itu diganti dengan kebaikan, tergantung seikhlas mana taubat kita kepada Allah. Bulan ini bulan yang mengajari kita untuk taubat, yang mengajari kita untuk meyakini bahwa kita selalu dalam pantauan Allah dan kelak akan dihisab. Tidak ada yang gak kena hisab. Sekecil apapun, sebesar apapun, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Al-Imam As-Sadiq meriwayatkan dari Rasulullah, beliau pernah menyebutkan, man husib faqad udzib. Siapa yang kena hisab itu berarti sudah disiksa dia. Bagaimana? Walaupun punya jawaban, karena dia akan langsung mendapat hisab di hadapan Allah Al-Malikul Jabbar. Kita ini dalam kehidupan kita, kalau menemui orang yang kita anggap orang besar, yang berwibawa, kita takut sama dia, respek, menghormati, atau kita berziarah kepada kuburan tertentu, kuburan Rasulullah, kuburan para aulia, a'immah, kadang-kadang kita membaca Fatihah keliru. Fatihah puluhan tahun kita baca, kadang-kadang menghadapi orang-orang semacam ini atau di tempat-tempat tertentu hilang semua itu karena wibawanya dan kuatnya power dan kekuatan orang yang di hadapan kita. Maka maha suci Allah untuk contoh, kita akan memperoleh hisab langsung di hadapan Allah. Man husib faqad udzib. Kenapa sih ada hisab? Apa Allah ini kalau nggak pakai catatan lupa? Kenapa harus punya buku masing-masing manusia? Kenapa ada malaikat mencatat? Padahal Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Padahal Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang terlintas pun maha mengetahui. Pertanyaannya, kenapa ada hisab ya Allah? Kenapa ada buku catatan ya Allah? 6 surat Al-Mujadalah Allah menjawab. Kenapa ada hisab? Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa nasu wallahu ala kulli syai'in syahid. Ketika Allah bangkitkan mereka semuanya dan diberitahu kepada mereka apa yang mereka lakukan, ahsahullah, semua dihitung oleh Allah, semua ada dalam pengetahuan Allah, wa nasu, manusianya sudah lupa. Jadi catatan ini gunanya untuk kita supaya enggak mengelak. Allah maha mengetahui. Ahsahullah wa nasu, mereka sudah lupa. Kita enggak perlu puluhan tahun begini ayyuhal ikhwa wal akhawat. Yang kita lakukan bulan lalu, jam seperti ini mungkin sudah lupa kita. Sehingga nanti di hari kiamat jangan sampai ada orang berkata, saya enggak melakukan ya Allah. Allah cuma berfirman, iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca catatanmu. Allah enggak lupa, tapi kamu pasti lupa. Ahsahullah wa nasu, mereka lupa. Karena itu kemudian ada catatan. Apabila semua ini enggak pernah lepas dari pengetahuan Allah di dunia, karena itu ketika kalau kita jeli membaca cerita-cerita dalam Al-Quran, satu contoh cerita Nabi Allah Yusuf, ketika saudara Nabi Allah Yusuf memperlakukan perilaku keji terhadap Sayyidina Yusuf, ketika mereka masukkan ke sumur, Allah menyebutkan di akhir ayatnya, wahum la yash'urun, mereka nggak sadar apa yang sedang mereka lakukan ini. Ketika istri Fir'aun mengambil Musa, ketika dibuang oleh ibunya, Allah pun mengakhiri wahum la yash'urun, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi bentar lagi pada anak ini. Jadi tidak ada sesuatu yang lepas dari pemantauan Allah. Karena itu kemudian setiap orang harus meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir.
seperti 284 tadi akhir ayatnya, kamu ungkapkan terang-terangan atau kamu sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Allah akhiri, innallaha ala kulli syai'in qadir. Apapun yang ingin dilakukan oleh orang, ketahuilah Allah enggak bakal membiarkan. Sepandai-pandai mereka menyembunyikan kejelekan, besok, lusa, cepat atau lambat pasti kelak akan terbongkar. Bagaimana saudara-saudara Nabi Allah Yusuf dengan rajin melakukan semua, merapikan semua perbuatan kejinya, toh akhirnya terbongkar. Bagaimana Zulaikha atau Zalikha yang hayyatil asbab, ghallaqatil abwab, rapi mengatur, toh juga akan terbongkar. Allah enggak pernah akan membiarkan perilaku orang jelek di bumi Allah, karena Allah berfirman, innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi. Allah tidak akan melanggengkan perbuatan orang-orang yang durjana di bumi Allah, dan Allah akan nampakkan kebenaran. Apalagi nanti kalau di hari kiamat. Kalau di hari kiamat sudah habis sinetron, sandiwara habis. Kalau sekarang di dunia ini kehidupan kita sinetron dan sandiwara. Karena di hari kiamat Allah sifati hari kiamat itu dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Hari itu seluruh rahasia dibongkar oleh Allah. Tidak ada yang tersilat, tidak ada yang tidak terungkap. Seluruh rahasia nampak pada hakikatnya. Yaumaidin yuwaffihimullah dinahumul haq. Agama seseorang, perilaku seseorang akan nampak aslinya. Di sini kita bisa berpura-pura, ketika dibangkitkan semua akan nampak pada aslinya. Karena itu tidak perlu bersandiwara di hadapan Allah, tidak perlu berbohong, membohongi diri di hadapan Allah, karena semua itu tertulis. Apabila bulan suci Ramadan mengajarkan kita bahwa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun kita selalu dilihat oleh Allah, maka ini pelajaran besar kalau kita bisa bawa keluar bulan suci Ramadan. Ini memang mudah kita ungkapkan, mudah kita carikan dalil demi dalil, tapi mempraktekkan hal ini, menghidupkan dan menghadirkan hal ini dalam kehidupan kita, kita memerlukan jihadun nafs. Kita perlu melawan hawa nafsu, perlu melawan terus. Tetapi orang yang mau bergerak, yang mau melawan hawa nafsunya, pasti oleh Allah diberi kemenangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang usaha ingin sampai pada kita, melawan hawa nafsunya, pasti akan kami bimbing sampai kepada kita. Itu janji Allah. Karena Allah tidak pernah memerintahkan hambanya sesuatu yang gak mampu dilakukan, mustahil. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Setiap Allah memerintahkan sesuatu, pasti Allah mudahkan ia untuk mampu melaksanakannya. Tidak ada sesuatu yang gak mampu kita lakukan. Karena kalau gak mampu kita lakukan, gak diminta oleh Allah. Satu contoh aja. Kapan Allah wajibkan kita mengeluarkan zakat? Allah kirim dulu uang, punya kelebihan, baru keluar kewajiban zakat itu. Kapan Allah wajibkan kita pergi ke haji? Allah kirim dulu kemampuan, harta, kecukupan, kesehatan, baru ada kewajiban haji. Dan semua ketentuan Allah, kalau Allah mewajibkan sesuatu, pasti Allah memudahkan orang itu untuk mampu melakukannya. Apabila kita yakini bahwa tidak ada tempat yang gak dilihat oleh Allah, bahwa semua perbuatan kita dalam pemantauan Allah, maka apa yang harus kita lakukan? 148 akhir ayat yang ingin saya sampaikan di sini adalah 148 surat Al-Baqarah. Ternyata surah Al-Baqarah menjelaskan 148 ini. Setelah kita meyakini Allah selalu melihat kita, Allah selalu memantau kita, catatan amalan kita terus tertulis yang paling kecil sampai besar, dan semua itu yang kita melakukan sesuatu hanya kembali kepada kita, baik untuk kita, jelek atas kita, dan semua kita yakini ini. Apa terakhir? Kalau sudah kita yakini semua ini, maka marilah kita berlomba untuk beramal. Bukan saja beramal, tapi berlomba. Allah berfirman, fastabiqul khairat.
Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berlombalah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Apa artinya berlomba? Allah enggak mengatakan cuman berbuat baiklah, tapi Allah menekankan di sini berlombalah untuk berbuat baik. Orang berlomba itu artinya selalu ingin tampil sebagai pemenang, ingin tampil sebagai yang paling baik. Kalau itu lari, dia ingin sampai di garis finish yang paling terdepan. Maka Allah ingin mengatakan, kalau kamu selalu dilihat oleh Allah, amal perbuatanmu selalu tercatat, dan apabila kamu lakukan baik hanya untuk dirimu, kalau melakukan kejelekan kamu yang rugi. Kalau semua ini kamu yakini, maka wahai hambaku, berlombalah untuk beramal baik. Karena tidak ada yang gak tertulis. Lebih baik kita isi buku ini dengan amalan-amalan yang terbaik, agar kelak di hari kiamat kita menerimanya dengan tangan kanan. Salman Al-Muhammadi, Salman Farisi, ketika diejek oleh seseorang, dianggap orang yang hina karena gak punya harta, karena pernah menjadi budak, dia berkata pada yang menghina, selesai kamu menghina aku, kalau kamu tanya asal usulku, dengarkan. Aku dan kamu asal usul kita sama, min nutfatin qadhirah, dari sperma yang hina. Akhirku dan akhirmu sama, yaitu jifatin muntina. Aku dan kamu kelak kalau mati jadi bangkai yang busuk baunya. Dan kelak aku dan kamu akan sama-sama dibangkitkan di hadapan Allah. Dan di sana siapa yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan baru layak untuk bangga dan congkak. Siapa yang timbangan amal-amal solehnya berat baru layak untuk congkak dan sombong. Siapa yang mampu melewati siratul mustaqim dengan selamat baru layak untuk sombong dan congkak. Kalau sekarang saudaraku belum waktunya untuk congkak. Fastabiqul khairat, berlombalah untuk beramal soleh. Ayyuhal ikhwah, pelajaran Ramadan yang paling harus kita ikut sertakan terus dalam kehidupan kita ialah ar-raqabah al-ilahiyah, bahwa kita meyakini kita selalu dipantau oleh Allah, nggak bisa lari. Seperti kita nggak makal minum jus di depan kita jam 4 sore walaupun sudah amat-amat dahaga karena belum waktunya. Kita sendirian, rumah semua tertutup, tidak ada yang menyaksikan, tidak pernah akan kita langgar karena kita yakin Allah melihatnya. Ini pelajaran paling penting di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga apa yang ada di bulan suci Ramadan ini dan kita bawa terus di bulan-bulan yang lainnya, dan selalu agar Allah memberikan pada kita taufik untuk selalu meyakini dalam kehidupan kita, kemanapun kita pergi, di situ Allah melihat dan catatan itu ada pada kita. Mudah-mudahan catatan kita kelak akan penuh dengan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kelak kita menerima catatan itu dengan tangan kanan. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.